Bukannya mereda, sampai saat ini sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia semakin panas saja. Meski kedua kubu mengutamakan perdamaian dan persahabatan, tapi tetap saja sengketa tersebut berpotensi membuat Indonesia dan Malaysia berkonflik. Terbaru sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh pihak Malaysia, di mana mereka tak mau menyebut Ambalat. Sebagai gantinya, Malaysia menyebut Ambalat sebagai Laut Sulawesi, wilayah yang disengketakan saat ini. Kini semua sudah mulai terbayang-bayang jika seandainya Indonesia dan Malaysia berperang. Yang menarik di sini adalah negara mana yang ikut membantu, terutama dari kubu Malaysia, yang memang memiliki sekutu yang cukup banyak. Di antaranya adalah Inggris dan Australia. Tapi menurut netizen Malaysia, dua negara itu tak akan ikut membantu. Lantas apa alasannya? Berikut ini ulasan selengkapnya. Ya, sampai saat ini sengketa soal Blok Ambalat masih saja diributkan oleh Indonesia dan Malaysia. Sebuah sengketa yang sejatinya sudah sangat lama. Bahkan sengketa tersebut sudah terjadi sejak era kolonial. Selama era kolonial, batas-batas wilayah di Asia Tenggara memang cenderung tidak jelas dan kerap didasarkan pada perjanjian kolonial yang tidak sepenuhnya mengatur zona maritim secara rinci. Pada akhirnya batas-batas wilayah tersebut dipermasalahkan sampai saat ini karena selain Indonesia dan Malaysia, Thailand dan Kamboja juga memiliki masalah yang sama mengenai perbatasan. Kembali ke masalah Ambalat, Indonesia mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya dengan merujuk pada statusnya sebagai negara kepulauan berdasarkan hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Klaim ini diperkuat oleh peta historis, perjanjian, serta doktrin hukum yang mengakui karakter kepulauan Indonesia. Di sisi lain, Malaysia menyatakan klaim atas bagian Ambalat dengan merujuk pada peta unilateral pada tahun 1979 yang memasukkan wilayah tersebut dalam batas maritim versinya. Malaysia juga mengajukan dasar kedekatan geografis dengan pulau-pulau seperti Sipadan dan Ligitan, serta merujuk pada pernyataan diplomatik sebelumnya untuk mendukung klaimnya. Ketegangan kemudian memuncak pada tahun 2009 saat Malaysia mengumumkan rencana eksplorasi minyak dan gas di kawasan sengketa yang kemudian direspon oleh Indonesia dengan memperketat patroli dan mempertegas klaimnya. Walaupun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, meliputi dialog bilateral hingga usulan kerjasama eksplorasi, belum ada penyelesaian final yang dicapai. Selama dekade 2010-an, sengketa ini tetap menjadi isu sensitif di kawasan, dengan kedua negara mempertahankan klaim kedaulatannya dan tetap membuka ruang dialog untuk solusi damai. Malaysia mulai berulah dan main klaim lagi. Sengketa soal Blok Ambalat kini kembali memanas pada tahun ini. Sengketa itu ditambah dengan Laut Sulawesi yang ikut-ikutan menjadi wilayah konflik. Bahkan yang terbaru, pihak Malaysia mulai menyebut jika Blok Ambalat adalah Laut Sulawesi. Wisma Putra atau biasa disebut sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan, putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi. Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan. Belum ada yang disepakati dari kedua pihak, kata Wisma Putra dikutip dari Kumparan. Saat pihak Malaysia mengganti istilah Ambalat dengan Laut Sulawesi, respon mengejutkan malah ditunjukkan oleh Prabowo. Presiden Indonesia itu ingin masalah tersebut diselesaikan dengan hukum dan kemudian lanjut kerjasama ekonomi yang pastinya demi keuntungan kedua negara.
Contoh masalah Ambalat, kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kita juga ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development, kata Prabowo pada media. Sengketa Indonesia dan Malaysia disorot media asing. Pada akhirnya, konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia sampai mendapatkan sorotan dari media asing. Media yang dimaksud adalah Channel News Asia yang tampaknya kepo dengan permasalahan antara Indonesia dengan Malaysia. Media itu kemudian coba bertanya kepada Anwar Ibrahim yang notabene adalah Perdana Menteri dari Malaysia. Anwar Ibrahim akhirnya mengatakan jika saat ini diskusi dengan pihak Indonesia masih berlangsung. Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik. Kami membahas perimeter, mengikuti hukum maritim dan sejarah. Ini harus disetujui oleh pemerintah negara bagian dan selanjutnya oleh Dewan Legislatif, kata Anwar Ibrahim pada media. Namun sampai saat ini meski diskusi masih terus berlanjut, tampaknya kesepakatan antara kedua belah pihak masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena Malaysia dianggap melanggar beberapa aturan. Contohnya tadi saat mereka tak mau menyebut Ambalat lagi dan kemudian malah menggantinya dengan Laut Sulawesi. Bisa saja apa yang dilakukan oleh Malaysia cuman akal-akalan saja supaya mereka mendapatkan keuntungan atas sengketa yang terjadi selama ini. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus hati-hati dan jangan sampai ditipu oleh Malaysia dengan berbagai trik yang mereka lakukan. Perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. Jika perundingan menemui jalan buntu dan tidak ada kesepakatan sama sekali, maka salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah perang. Jika perang, kemungkinan besar Malaysia bakal mendapatkan bantuan dari Australia hingga Inggris. Tapi soal itu langsung dibantah oleh orang Malaysia sendiri, jika dirinya sangat yakin dua negara itu tak akan membantu negaranya. Alasannya adalah karena konfliknya soal sengketa yang harusnya dibawa ke mahkamah internasional dan negara lain tak perlu ikut campur. Tak ada. Percayalah cakap aku. Tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Bila akhirnya perang harus dijalani, maka dalam hal ini Prabowo akan siaga dan berada di garda terdepan. Hal ini juga sekaligus membuat kekuatan militer Indonesia diuji dan akan melawan kekuatan militer dari Malaysia. Soal ini, Indonesia harusnya lebih tenang, karena berdasarkan info dari CNBC, Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia dalam berbagai aspek, baik dari segi personil maupun alutsista. Dari segi jumlah personel, Indonesia memiliki 400.000 personel aktif, hampir 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan Malaysia yang hanya memiliki 113.000 personel. Di sektor maritim, kekuatan laut Indonesia juga lebih superior dengan 331 kapal perang dibandingkan Malaysia yang hanya memiliki 100 kapal. Armada laut Indonesia mencakup 4 kapal selam, 7 fregat, dan 25 korvet. Sementara Malaysia hanya memiliki 2 kapal selam, 2 fregat, dan 6 korvet. Keunggulan ini menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan, dengan kemampuan mempertahankan wilayah perairan yang lebih luas, serta menghadapi berbagai ancaman maritim secara lebih efektif. Dengan keunggulan di hampir semua aspek, Indonesia memiliki posisi militer yang lebih kuat dibandingkan Malaysia, baik dalam hal personel, anggaran, maupun persenjataan. Dengan fakta seperti itu, tampaknya pihak Malaysia bakal berpikir 2 kali jika berperang dengan Indonesia. Maka solusi yang paling masuk akal adalah melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Perundingan yang sampai saat ini terus dilakukan, tapi sayangnya belum menemui kata sepakat antara kedua belah pihak.
Jadi itulah update dari konflik sengketa antara Indonesia dengan Malaysia yang kian hari semakin memanas saja.